Saya seperti juga dengan Bapa Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya nanti menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita terupdate, berita terbaru, info terbaru. Maka dari itu, tonton video ini sampai full agar apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan tidak gagal paham. Baiklah, pada kesempatan video kali ini ya, masih seputar tentang bahasa Indonesia. Perdana Menteri Malaysia ya, Perdana Menteri Malaysia yang bernama Dato Sri Ismail Sabri Yaakob ya, mengutarakan keinginan untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa resmi negaranya, negara Malaysia, itu menjadi bahasa kedua di ASEAN. Yang ini tentunya pemerintah mendengar ya lewat yang diutarakan oleh Perdana Menteri Malaysia ya, lewat Menteri Nadiem Makarim sebagai Menteri Mendikbudristek ya. Nadiem Makarim itu menolak keras ya, menolak keras kalau bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN ya. Ditegaskan bahwa bahasa Indonesia yang lebih layak ya, ditegaskan bahasa Indonesia lah yang lebih layak, dan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti historis, hukum, dan linguistik ya. Jadi bahasa Indonesia memang lebih pantas dan lebih layak dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN daripada bahasa Melayu. Ya, ada 10, saya sudah merangkum, ada beberapa faktor ya. Sekitar ada 10 faktor kenapa bahasa Indonesia itu layak dijadikan bahasa kedua di ASEAN. Yang pertama adalah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Yang kita tahu, bahasa Indonesia memang adalah bahasa nasional, bahasa negara, bahasa pemersatu bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan bahasa Melayu adalah, kalau kita dengar, adalah seperti bahasa daerah ya. Warga Malaysia sendiri itu milenial, warga Malaysia, pemuda, warga itu ya banyak. Akhir-akhir ini banyak yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Mereka sering melihat di acara di TV, film, media sosial, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Mereka mengutarakan sendiri ya, karena bahasa Indonesia dari mereka sendiri itu bilang bahasa Indonesia itu mudah dipahami ya, mudah didengar, dan tentunya kalau kita berbicara dengan lawan kita, berbicara itu ya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya itu tadi mudah difahami tentunya ya. Itu yang pertama, alasan yang pertama ya.
Terus yang alasan yang kedua adalah bahasa Indonesia dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak ya. Bahasa Indonesia dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Sedangkan bahasa Melayu tidak. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya adalah kita sebagai dengan bahasa yang kita miliki ya bahasa nasional ya, bukan bahasa daerah loh ya. Kalau bahasa daerah teman-teman mungkin sudah paham lah, di setiap kota, di setiap misalnya di setiap kepulauan Jawa itu ya paham akan bahasa Jawa, itu adalah bahasa daerah. Tapi nanti beda lagi kalau di Papua, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Ya. Kita memakai bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa pemersatu sekali lagi, bahasa pemersatu bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Jadi peran bahasa Indonesia ini sangat berperan penting untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Ya. Ketika kita menulis sebuah buku dan buku itu dipelajari oleh anak didik kita, itu memakai bahasa Indonesia. Ya. Kita mengajar di sekolahan, ya dari jenjang SD, ya SMP, ya SMA, kuliah dan seterusnya. Kebanyakan kita menyampaikan, ya guru menyampaikan itu memakai bahasa Indonesia, walaupun di jenjang SD ada pelajaran bahasa daerah. Ya tinggal SD yang tinggal di mana, maksudnya kalau di Jawa yang memakai bahasa daerahnya bahasa Jawa. Tapi kebanyakan ya kita berbicara dengan anak ya itu malah memakai bahasa Indonesia. Ya mungkin kalau masih taraf SD itu teman-temannya yang kita ajak bicara itu kan masih dekat-dekat situ saja. Ya tapi kalau sudah SMA, kalau sudah kuliah ya itu beda lagi nanti ya. Ada yang dari Sumatera, mungkin ada yang dari luar Jawa. Ya, kita harus memakai bahasa Indonesia. Kalau kita memakai bahasa daerah ya mereka akan kurang paham dan untuk KBM-nya tidak akan berjalan dengan lancar ya. Seperti itu. Apapun itu semuanya. Ya, dari tadi mengarang buku, dari kita belajar mengajar di sekolahan, ya, semuanya kita memakai bahasa Indonesia ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah jumlah kosakata bahasa Indonesia itu lebih besar atau lebih banyak daripada bahasa Melayu. Ya, terhitung ada 91.000 kosakata ya kalau nggak salah bahasa Indonesia. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2009. Ya, memang bahasa Indonesia sudah disiapkan sebagai menjadi bahasa internasional ya. Sekali lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ya. Terus yang kelima adalah penutur bahasa Indonesia sejumlah 296 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Indonesia Melayu, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi untuk penutur bahasa Indonesia itu lebih banyak ya, sejumlah 296 juta dibandingkan dengan bahasa Melayu. Itu faktor yang kelima. Faktor yang keenam adalah bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Jadi ada 47 negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini ya. Karena memang bahasa Indonesia ini sudah ke kancah internasional, enggak dipelajari oleh 47
7 negara. Memang tidak sebanding dengan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia itu sudah go internasional ya. Sudah banyak orang luar negeri mempelajari bahasa Indonesia juga. Tapi dengan bahasa Melayu ya tidak ada ya. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh adalah terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nomor 7 ya. Nomor 8 pembelajar BIPA ya, BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika, Eropa, Asia Tenggara, dan Aspasaf. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Jadi bahasa Indonesia ini diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Ada beberapa ratusan ya. Ada banyak suku yang ada di tanah Indonesia, yang berada di tanah air Indonesia, dan itu sudah dikembangkan ya. Sudah dikembangkan lewat bahasa daerahnya masing-masing. Jadi sudah sangat modern ya, sudah sangat modern dan sudah sangat dipahami akan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Ya. Itu tadi yang ke-9. Yang terakhir adalah tingkat kesalingpahaman. Ya. Tingkat kesalingpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi daripada Melayu. Ya, ini yang ke-10 ini. Yang sudah saya sebutkan tadi di depan, tingkat kesalahpahaman ya. Tingkat kesalingpahaman. Mohon maaf, bukan kesalahpahaman, tapi tingkat kesalingpahaman itu lebih dominan ke bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Warga Malaysia sendiri saja itu mengakui akan bahasa Indonesia itu memang mudah difahami, enak didengar ya. Bukan warga Indonesia yang memberi komentar, tapi warga Malaysia sendiri yang memberi komentar tentang bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu itu bagaimanakah. Mereka bilang itu mereka malah sering menggunakan bahasa Indonesia ya daripada bahasa Melayu, yang notabene bahasa Melayu adalah bahasa resmi negaranya sendiri, yaitu negara Malaysia yang memakai bahasa Melayu. Dari beberapa faktor ini ada 10 faktor ya. Ada 10 faktor itu sudah menguatkan ya, tentang bagaimana sih sebenarnya kedudukan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu ya. Jadi memang ya harus ditolak keras lewat Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait untuk bahasa Melayu ya, katanya ingin dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Ya jauh perbedaannya jauh ya dengan bahasa Indonesia. Ya, maka dari itu kita sebagai pemuda, kita sebagai warga Indonesia ya, kita kembangkan terus bahasa Indonesia ya. Kita tata diri kita masing-masing, dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita bersatu, jangan sampai nanti bukan cuma dari Malaysia saja, mungkin ada negara-negara yang ingin menjajah atau bagaimana merendahkan ya. Kita bela negara kesatuan Republik Indonesia, cinta tanah air ya. Mungkin demikian teman-teman untuk video kali ini, pembahasan tentang kedudukan bahasa Indonesia ya di ASEAN ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.